Selamat siang Kak Audrey. Selamat siang Kak Ilu. Baik, bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan luar biasa banget, seneng banget. Selain menjadi Miss Indonesia, kesibukannya apa aja? Kuliah kah? Kerja atau seperti apa? Betul, iya. Jadi selain menjabat sebagai Miss Indonesia, aku juga lagi completing my last semester master di Monash University di Melbourne. Tapi untungnya bisa ambil secara online, jadi kayak masih bisa menjalankan tugas sebagai Miss Indonesia juga. Sejak kapan nulis? Udah sejak kecil kah? Atau tiba-tiba aja nih gabung atau seperti apa? Iya, sebenarnya sih emang sejak 2013 itu kayak aku udah mulai terjun di kompetisi-kompetisi yang serupa. Jadi waktu itu ada kayak kompetisi gadis sampul itu tahun 2013. Terus tahun 2014-15 aku tuh sering di Kota Manado ikut kompetisi kayak duta daerah atau duta bahasa. Terus siswa berprestasi dan lanjut sampai akhirnya sebelum Miss Indonesia itu saya terpilih menjadi Nona Manado tahun 2022 dan akhirnya sekarang jadi Miss Indonesia 2020. Kemudian siapa support system terbaiknya pada saat itu? Iya, kalau support system sih yang terbesar pasti ya keluarga ya. Benar-benar dari dulu kedua orang tua bahkan nenek dan kakek sangat suportif terhadap apapun yang ingin saya capai. Terutama dalam bidang di luar akademik pun mereka itu semua sangat suportif. Tapi kalau mau sharing sedikit tentang cerita kok bisa sih ikut Miss Indonesia sebenarnya agak menarik karena pada tahun 2022 lalu saya tuh sebenarnya lagi balik ke Indonesia buat holiday dari Melbourne karena udah 2 tahun ya pandemik, kita itu lockdown nggak bisa balik, akhirnya kesempatan balik langsung balik gitu. Ketemu Terus pas keluarga. dan akhirnya pas aku balik sampai Indonesia banyak pihak yang akhirnya mensupport aku, ini ada audisi Miss Indonesia lagi buka, kamu mau ikut nggak? Awalnya itu emang aku sempat dilema banget karena pada saat itu aku harus memilih antara dua, melanjutkan S2 atau cuti dan mengikuti Miss Indonesia. Dan setelah bergumul gitu, aku ingat dulu itu sebenarnya pas aku kecil, aku tuh sering nonton Miss Indonesia sama Oma. Jadi itu sebenarnya adalah suatu mimpi yang mungkin sudah terkubur, sempat terlupakan, akhirnya teringat kembali gitu ya. Jadi akhirnya setelah bergumul, bawa dalam doa, akhirnya satu hal yang membuat saya akhirnya memutuskan ikut Miss Indonesia itu sebenarnya adalah tujuan di balik itu. Jadi what is the purpose of being Miss Indonesia itu, aku rasa dalam hidup itu aku merasa Tuhan itu begitu baik ya dalam hidup, udah mendapatkan banyak banget berkat dan aku merasa sangat terberkati. Dan aku pikir bagaimana sih cara aku bisa berkontribusi kembali, bagaimana cara aku bisa membagikan apa yang aku miliki, dan jawabannya adalah melalui Miss Indonesia. Melalui Miss Indonesia ini aku dapat platform untuk melakukan semua yang ingin aku lakukan. Harus mempersiapkan kecantikan secara fisik. Nah, selain itu apa lagi Kak? Sebenarnya pasti kalau mengikuti ajang beauty pageant kita harus menyiapkan secara mental, fisik dan secara spiritual dan intelijensia ya. Jadi karena bertanding di beauty pageant itu mentalnya harus sangat kuat, sangat ready. Tapi kalau bisa di-sharingkan lebih lagi, sebenarnya fokus dari Miss Indonesia, kepanjangan dari Miss sendiri itu adalah manners, impressive, smart, social. Jadi mereka bukan hanya melihat your physical or your outer beauty, what they focus is on your inner beauty. Bagaimana kita bisa memancarkan that inner beauty outside. Makanya aku lebih fokus apa yang aku miliki. Jadi waktu itu aku berpikir bahwa setiap manusia pasti ada kelemahan-kelebihan masing-masing. Jadi pada saat itu aku benar-benar fokus di kekuatan aku, apa yang aku miliki, dan aku asa-asa terus sampai akhirnya aku siap untuk ikut Miss Indonesia. Artinya harus fokus dulu ke Miss Indonesia seperti apa? Untungnya saya pikir awalnya orang tua nggak akan setuju, tapi ternyata mereka 180 derajat mereka sangat-sangat setuju. Bahkan sebenarnya mereka yang suggest bahwa aku cuti aja biar aku benar-benar bisa fokus di Miss Indonesia. Karena emang Miss Indonesia itu sebenarnya kayak passion dan calling aku kalau bisa dibilang. Jadi dengan akhirnya aku terpilih menjadi finalis Miss Indonesia waktu itu mewakili Sulawesi Utara, itu adalah my greatest achievement so far gitu. Mungkin kalau Dri fokusnya ke program apa? Apakah mengatasi masalah terkait pendidikan atau mungkin anak atau mungkin perempuan, seperti apa? Jadi awalnya ketika mengikuti Miss Indonesia emang my main concern is towards poverty gitu ya. Terus karena main concern aku poverty, aku pikir-pikir gimana sih cara mengentaskan kemiskinan ini. Terus
one of the weapon that I find it effective to tackle this issue itu adalah pendidikan. Makanya aku mulai focusing on my concerns towards education. Makanya selama menjabat Miss Indonesia, aku sering misalnya ke kampus, ke sekolah itu emphasize on the importance of education itu. Dan setelah itu aku nambah satu concern lagi nih tiba-tiba karena nowadays kalau kita lihat sebenarnya banyak kasus terhadap kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Jadi aku mau dedicate myself towards that concern as well to help break the cycles of sexual abuse towards children sih. Jadi so far concern aku memang poverty, education, child abuse, tapi pun banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tidak terkait dari tiga ini yang emang I'm interested towards seperti kayak environment atau social issues dan global issues as well. Selain kita menjaga diri kita, juga kita harus saling menjaga orang-orang di sekitar kita. Betul. Makanya aku rasa sangat penting sih adanya edukasi tentang hal ini, bahwa hal ini tuh tidak bisa ditoleransi, bahwa we have to speak up. Kita harus berani bersuara jika hal ini terjadi agar para pelaku itu akan kapok dan mendapatkan hukuman jerak yang sesuai gitu. Jadi I think anak-anak terlebihnya harus diedukasi bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh. Mungkin mereka bisa takut ya. Jadi mungkin if we have the platform to encourage them to speak up, itu bisa menjadi suatu solusi yang akhirnya bisa membantu mengentaskan sexual abuse. Sendiri menganggap pendidikan itu sepenting apa gitu? Kalau pendidikan sebenarnya sangat penting ya, bukan hanya untuk para pria tapi untuk wanita terlebihnya ya. Karena melalui pendidikan ini sebenarnya I always share kalau melalui pendidikan kita itu bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, impian-impian kita, tujuan hidup kita. Makanya I always encourage everyone, bukan cuma men, apalagi terutama seharusnya wanita, untuk bisa meraih edukasi setinggi-tinggi mungkin agar kita itu bisa menjalankan kehidupan yang kita inginkan, agar kita bisa menjadi someone who we want to be tanpa di-pressure atau tergantung oleh orang lain gitu. Apa sih yang indah begitu di Sulawesi Utara? Mungkin sebagai Audrey juga sebagai salah satu representatif dari wanita Sulawesi Utara yang mungkin akan memperlihatkan wonderful of Sulawesi Utara. Betul. Kalau Sulawesi Utara sih mungkin sangat indah ya, pasti Makassar juga sangat indah, tapi Manado asal kota saya juga it's a very beautiful place. Makanannya enak, tempat wisatanya luar biasa. If you love diving atau snorkeling, Manado is the place. Nggak usah jauh-jauh, padahal kita kan satu pulau ya. Kalau warga Makassar mau jalan-jalan healing bisa langsung ke Manado. Habis itu one of the most beautiful thing as well is the people. Aku rasa orang Manado itu kita ada satu slogan ya, Sito Timo Timoto, manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Terus kita juga ada slogan Torang Semua Basudara. Jadi kebersamaan antar orang Manado itu sangat kuat, and that's one thing I'm very proud of. Dan juga jadi kalau Bapak Ibu teman-teman mau ke Manado menikmati keindahan yang ada di Manado bisa banget. Merupakan finalis pertama yang berhasil meraih 2 gelar fast track di ajang kecantikan tersebut. Nah, 2 kategori gelar itu adalah fast track talent show dan social media. Itu mungkin boleh diceritakan tentang perayaan itu, Kak? Boleh. Wah, itu sih aku kaget ya. Bahkan pas aku kan pertama udah diumumkan fast track pertama, fast track kedua pas diumumkan aku pikir aku salah dengar, ternyata benar. Jadi aku kan dapat talent show dan social media. Untuk talent show itu sebenarnya itu adalah pas aku sharing, aku fokus di kekuatan aku. Makanya waktu itu karena aku merasa I love music and music can be my strength, jadi aku benar-benar kembangkan potensi di situ. Waktu talent show itu aku main beberapa musik sambil nyanyi gitu. Jadi puji Tuhan aku menang fast track di talent. Terus di social media, karena tadi mungkin udah sharing kalau orang Manado itu sangat solid, sangat supportive ya. Kalau emang satu sulut lagi maju, semua sulut gitu maju. Jadi akhirnya aku menang paling banyak likes and vote and support from the social media side. Jadi makanya aku pertama kali dapat 2 itu dalam sejarah. Nah, mungkin Kak Audrey pernah nggak sih sebagai Miss Indonesia juga merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan dengan perempuan-perempuan lain terkait insecure, mungkin terkait karir, terkait pendidikan, apalagi sudah memasuki usia di atas 20 tahun ini, kita sudah mungkin menghadapi quarter life crisis, mungkin seperti itu.
Ya, di zaman sekarang sih emang insecurity is one of the main issue that I think almost women experience gitu ya. Tapi one thing I always remind myself itu bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan, keunikan masing-masing. Setiap manusia juga memiliki kelemahan masing-masing. So what for gitu loh, kita compared ourselves to other people. Daripada kita fokus dengan apa yang tidak kita miliki, terus merasa insecure dan akhirnya membanding-bandingkan diri, akhirnya kita drain out energi kita habis untuk hal itu. Mengapa kita tidak mengembangkan potensi kita aja, fokus di apa yang kita miliki, fokus di kekuatan kita, dan akhirnya meraih cita-cita kita melalui apa yang kita miliki. So that's one thing that I always remind myself, dan akhirnya membantu aku untuk selalu bersyukur dan selalu mencintai diri aku apa adanya, dan juga tetap improving myself constantly. Baik. Nah, kalau dari Kak Audrey ini, menurut pendapat Kak Audrey, mungkin apa arti kecantikan dan wanita dari Kak Audrey? Oke, sebenarnya I always share sih kalau beauty, mungkin tadi udah sempat dibahas juga bahwa beauty is something that comes from within yourself. It is something that is reflected from your heart. As long as you have a good heart, you are willing to help people, and you have this big heart to serve other people, I would say that it's the real beauty. Karena kecantikan itu juga adalah ketika kita mampu mengoptimalkan apa yang kita miliki, segala potensi, segala talenta, dan menggunakan semua ini untuk kebaikan. Kita sharing ke orang lain dan kita berbuat baik untuk orang lain agar hidup kita juga bermakna. Beauty in diversity, karena keanekaragaman dan perbedaan ya antara Indonesia kita aja spread over 17.000 pulau. Betul. Itu something that is really beautiful in itself, dan setiap wanita di setiap daerah pun pasti memiliki keunikan dan hal yang keunikan masing-masing dalam setiap daerah, dan itulah sebenarnya kecantikan Indonesia yang di negara lain belum tentu ada. Ke berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya setiap daerah pasti memiliki tantangannya masing-masing ya, challenges. Tapi biasanya kalau aku visit, it's more on I'm visiting sesuai dengan tugas saya. Jadi waktu ke Palembang emang concernnya waktu itu hidup sehat. Jadi waktu itu emang lagi fokus di kesehatan, masalah kesehatan. Waktu itu saya juga di Sulawesi Utara, di Manado juga ada undangan tentang mengolah sampah. Jadi waktu itu emang concernnya towards sampah. Jadi kalau waktu itu juga pergi ke mana towards poverty, ada yang challenges towards education. Tapi sebenarnya aku percaya bahwa the government of Indonesia is actually trying their best to elevate all this issue that is happening in Indonesia. Jadi aku percaya semoga aku bisa juga jadi perpanjangan tangan untuk membantu mengentaskan masalah-masalah ini di setiap daerah. Silakan. Untuk semua Tribuners, khususnya para wanita, jangan takut untuk bermimpi. Kembangkanlah segala potensi, kelebihan, kekuatan, talenta yang kalian miliki, dan gunakan ini untuk meraih cita-cita kamu. Jangan lupa untuk terus belajar, terus improve yourself with everything you have, dan terlebih lagi love yourself. Karena kecantikan sesungguhnya datang dari hati. It's about what we can give to the world. It's what we can share to other people. Bagaimana kita bisa bermanfaat dan bermakna bagi sesama kita. So, menurut aku sebenarnya kita semua bisa berkontribusi di dunia ini dengan apa yang kita miliki. Jadi tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.